Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, dunia ini ada yang ngatur. Apa? Dunia ini ada yang ngatur. Ketika kita menjalani kehidupan ini, apalagi kehidupan di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Coba kita lihat dari Al-Kahfi tadi. Kita lihat dari Al-Kahfi. Dari mulai Al-Kahfi, awal tadi kita baca, begitu Nabi Musa pengen protes kan, nanya-nanya terus sama Nabi Khidir. Nabi Musa sudah diingatkan oleh Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tak bisa sabar sama aku, Musa. Kau tak bisa sabar menghadapi aku, wahai Musa. Jadi Musa tidak bisa sabar. Mana ayatnya? Ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dah ku bilang. Kalau kata orang Sambas, dah ku padahkan. Kau tidak sabar. Dan bisa kau. Nah, gitulah kira-kira bahasa Sambasnya. Yang di IG suara saya kedengaran enggak? Coba cek Instagram. Kedengaran suara saya? YouTube kedengaran? Sementara suara dari saya dulu boleh. Boleh. Ini enggak bisa. Dari Zoom ya. Oke. Saya join Zoom. Ada, oke. Jelas suaranya, siap, mantap. 1875. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah aku bilang kan Musa, kau tidak akan pernah bisa sabar menghadapi saya. Sudah saya bilang itu sejak awal. Ente aja yang masih ngotot kayak gitu. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Oke. Sorry bro. Nanti kalau saya nanya-nanya lagi, saya protes lagi, dah kita berhentilah. Fantolako, jalan lagi dia. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla fa'abaw ayyudaifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu ayyan qatta fa'aqama qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Aduh Khidir, ente nih ndak pandai melihat kesempatan. Ente kan bantu, mintalah upah. Gitu kalau bahasa Pontianaknya. Mintalah upah. Minta fee gitu loh, ambil margin, ambil cuan. Ambil lah untung boy. Ente kan hebat bantu. Gak usah gak diikolkan benar. Apa kata Ustaz tuh? Ambil untung sedikit. Tonasi ente kan banyak. Setan. Langsung tembak. Gawat. Bahaya.
Bahaya. Ini teman-teman, kalau tidak dipaksa untuk paham, maka sampai kapanpun kita tidak akan paham. Lihat, kata Musa, kau kalau mau tuh lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau kau mau Musa, kau ambillah fee-nya, ambillah bayarannya. Begitu orang-orang datang ke saya ngomong, sikit ya Ustaz. Nanti kalau kami Ustaz beli beras sama kami, nanti kita kasih fee. Itu tuh the point ngomong, Ustaz perlu apa, mau apa? Saya bilang, kurang ajar orang ini. Tapi ya saya juga tidak bisa maksa. Mungkin di otak dia itu, karena sebagian besar orang begitu cara mainnya. Kan pertanyaannya itu dua, ya. Aku dapat apa? Dan aku dapat apa? Jabatankah? Komisaris kah? Bismillah, komisaris. Ngomong apa barusan? Sedikit. Baru gak mulai lah, ya sedikit. Yang kedua, aku dapat berapa? Nah, ini. Satu, aku dapat apa? Yang kedua, aku dapat berapa? Inilah setan. Maka diajarkan di doktrin take and give. Ambil dulu, baru ngasih. Dalam Islam tidak ada take and give. Dalam Islam adanya give and give. Nah, sekarang duduk. Maksudnya pikirannya duduk, tenang dulu. Saya tahu pikirannya terbang-terbang kemana-mana. Terus bilang gini, udahlah tak berduit. Coba bilang, udahlah susah. Disuruh memberi. Pegang kepalanya. Tak masuk akal. Wakil pengasuh, awas macam-macam ya. Di mana-mana punya jabatan tuh dimulia-muliakan. Ini langsung kena tembak. Saya bilang di pondok ini, pimpinan pondok ya pernah kita usir, pernah kita pecat, kita berhentikan. Apa gitu cuma wakil pengasuh lah, kecil sekali. Santri macam-macam. Udahlah tak berduit, ya kan? Nggak boleh ngambil fee. Beras yang mikul kita seorang. Anak-anak yatim tak boleh mikul. Datang sini akadnya santri, tak ada cari duit. Suruh ngasih lagi. Yuk give. Konsletkan otaknya. Apa Ustaz nih? Jangan-jangan aku kena manfaatkan nih. Mulailah setannya bicara. Mulai bikin grup dalam grup, bikin diskusi sana, diskusi sini. Tak ketemu. Yang banyak diskusi, TGM, tak ada gak macam mana. Yang bergerak, yang mikul, ikhlas, lillahi ta'ala berbuat, Allah rubah hidupnya. Tengok handphonenya, iPhone 12 sekarang. Siapa tengok? Tak salah mendirikan gerakan. Zoom ya dia kena pergi depan mata. Ya, kamu duduk sini samping saya. Tidak masuk akal teman-teman. Instruksinya begitulah Quran. Kenapa kok tidak masuk akal? Karena memang banyak dimensi Quran tuh dimensi yu'minuna bil ghaibi. Beriman pada yang gaib. Subuh-subuh kita disuruh sedekah. Kalau berduit sedekah wajar. Antum tak berduit suruh sedekah, kan otaknya pasti marah. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Anak muda, ganteng, keren, ya enaknya berzina lah. Ridho birido kok, suka sama suka. Perempuan ini pun gatal gak? Udahlah. Check in udah murah. Sekarang bisa pakai aplikasi handphone. Nggak bisa kelas-kelas hotel ya, pakai kelas-kelas yang kayak kipas angin yang mau patah tuh lah.
Ya kan? Terbuka lebar peluang maksiat hari ini. Betul nggak? Ya, jomblo-jomblo. Betul nggak? Bisa kita depan saya pura-pura, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Balik dari pondok ini, berkincah satu-satu, mana saya tahu. Tapi sekali aja ente main-main dengan zina, sekali ente main-main sama maksiat, Masya Allah, selesai, kelar itu. Kan saya udah pernah sampaikan kan, 2 dosa 2 maksiat yang langsung dibantai Allah di dunia dan di akhirat. 1, durhaka orang tua. 2, zina. Main-main sama zina tuh, laki-laki dan perempuan, selesai. Na'udzubillah min dzalik. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa masih baru gak ngomong oke. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nanti kalau aku nanya-nanya lagi, tak usah berkawan kita. Dah. Gitulah kira-kira. Lo gue N. Baru ngomong, Musa baru ngomong, nengok Nabi Khidir bantu orang kerja tanpa pamrih lillahi ta'ala, berbuat. Kata Musa, nyeletuk kawan nih, biasalah mulut. Qala lau syi'ta latakhatta alaihi ajro. Kalau kau mau, kau ambillah fee-nya, ambillah upah, ambil margin sedikit. Lumayan loh. Berapa ton Jogja? 50. 1 ton 1.000. 1 kilo 1.000. Lumayan lah, 5 juta. Ceng. Nggak ngapa-ngapa tuh. 5 juta dah masuk kocek. Cobalah mas. Lumayan mas. Barangkali ganti handphone habis itu. Tapi saya sih nggak nakut-nakut, kan ngasih tahu ya. Biasanya sih langsung keplongkeng. Langsung pernah tahu kan? Pernah ada antum, jujur ngerasakan gitu, otak sama hitungan kertas tuh kayaknya untung nih. Pernah enggak? Coret, kayaknya profit lah nih. Dah, bagus ya hitungannya tuh, rapi. Dah, salto lah kita, jukir balik lah tuh dapatkannya. Begitu dapat duitnya, langsung masuk parit. Temenong kita, hitungan aku betul kayaknya. Profit nih, jelas marketnya. Analisa bisnisnya. Begitu praktek, fakta terdudur. Ayo, pernah ngerasa dah? Tahu dah? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa lah yang nipu gitu tuh? Setan kan? Tapi omongannya bagus dah? Manis dah? Oh, manis bos. Kau nanti bisa begini, nanti kau akan begini, kau akan lebih bermanfaat. Saya bilang setan. Banyak godaan tuh. Saya ngalami episode itu. Cobalah, kata setan. Kau nanti begini. Tuh kayaknya tuh analisanya tuh betul gitu loh, dan masuk akal gitu. Iya. Ya kan aku niatnya baik juga. Saja gila. Dan saya termakan hasutan itu gitu kawan-kawan, mengikutinya, menjalankannya, sampai akhirnya saya sadar, kena bual kan aku. Kena bual. Ujiannya banyak. Maka kenapa dipanggil, ditarik, ajak duduk sama-sama. Kita mau satu garis. Oke, antum tak paham hari ini, tak paham. Belum paham hari ini, tak apa-apa. Ya kan? Belum paham hari ini, tak apa-apa.
Nanti beberapa hari kata Musa, kata Khidir, kau akan paham. Coba lihat. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Oke, kalau begitu inilah perpisahan kita. Lo gue kau kan yang ngomong. Kalau aku nanya sekali lagi kita langsung pisah. Kata Musa, iya salah aku. Ya udah, apa yang pertama? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Abang kakak lihat ya Al-Baqarah surah Al-Kahfi 1875, 76, 77, 78 sampai nanti kita bahas ayat terakhirnya 72. Abang kakak, Musa diingatkan oleh Nabiullah Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Musa, kau akan aku jelaskan apa yang kau tak bisa sabar. Setelah tadi dia hancurkan kapal karena di depan mereka ada raja yang suka merampas, dan aku ambil itu wahai Musa, kata Khidir, supaya nelayan-nelayan ini, orang-orang ini tidak kena itu. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dua anak yang aku bunuh itu, orang tuanya beriman, kami khawatir kalau dia nanti membawa kesesatan kepada kedua orang tuanya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahma. Nanti akan diganti dengan anak lain yang lebih baik, lebih soleh dalam ketaatannya dan kasih sayangnya. Wa amal jidar, dan adapun jidar, dinding rumah itu punya anak yatim di sebuah kota. Di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ayah mereka ayah yang soleh, maka Allah menghendaki supaya mereka sampai dewasanya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya. Nah, ini yang saya mau kasih garis bawah, teman-teman dengarkan baik-baik. Wa ma fa'altuhu an amri. Apa tulisannya? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku nih Musa, seolah-olah gitulah kalau ngomong ya, memerintahkan ini Musa, bukan maunya aku. 1882, coba baca. Inilah materi kita hari ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Di saat Nabi Musa menganggap dirinya sudah pintar, Allah takdirkan dia dipertemukan dengan Nabi Khidir. Di situ dia belajar. Pas dia sudah kagum dan jatuh cinta melihat, oh hebat Nabi ini ya, bisa tahu apa yang aku tak tahu, bisa prediksi sesuatu ini. Dibantai, ditancap oleh Nabi Khidir, dikasih statement, wa ma fa'altuhu an amri. Seolah-olah Nabi Khidir bilang, hai Musa, kau mau kagum ya sama aku, kau mau ngefans ya sama aku. Kalau zaman sekarang tuh boleh minta foto nak itu. Follow Instagram boleh lah. Follow back ya. Sedikit link ke saya dengan minta follow back tuh. Datang. Udah gitu minta sorban, minta follow back, coba lah. Ustaz boleh enggak minta sorban Ustaz? Berkah buat anak Ustaz. Berkah buat ente. Tapi ya saya juga paham kok. Saya berpikir juga gitu, kok dia berani ya minta gitu ya. Saya tak berani. Oh iya, beda standar mungkin. Mungkin bagi dia minta tuh ya enggak malu gitu loh. Enggak bukan hal yang salah gitu. Mungkin gitu kan. Jadi wa ma fa'altuhu an amri, aku nih Musa gitu, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada yang menginstruksikan dan memerintahkan.
Jadi Nabi Khidir bilang apa sih sama Musa? Seolah-olah Nabi Khidir pengen bilang, hai Musa, kau udah lihat aku hebat kan? Kau tahu nggak Tuhan yang ciptakan aku dan ngasih arahan untukku hebat. Hai Musa, kau pikir kau sudah hebat kan, bisa menaklukkan 4 musuh kan? Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Itu hebat loh. Musa tuh menaklukkan pemimpin zolim, menaklukkan penguasa dan pengusaha zolim. Penguasa zolim Fir'aun, pengusaha zolim Korun. Negarawan, nah gitu bahasanya. Orang-orang yang pegang negara, asisten. Asistennya Fir'aun namanya Haman, yang ngurus arsitektur pembangunan dan lain-lain, kontraktor gitu kalau bahasa sederhananya. Haman itu juga sama error juga. Tumbal. Samiri, ulama-ulama, orang-orang yang sok suci. Jadi Musa itu dikasih Allah 4 musuh dengan 4 karakter yang berbeda. Dan itu sampai hari kiamat ada. Ada Fir'aun modern, ada Korun modern, ada Haman modern, ada Samiri modern. Siapa Samiri modern, Ustaz? Ulama ulama-ulama yang jadi penjilat-penjilat. Ulama-ulama yang sok suci. Orang-orang yang terlihat alim tapi memperdagangkan agama ini. Ada banyak. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau ya dia harus menjilat atasannya. Ya kan, bismillah komisaris. Aduh. Harus ada pelajaran itu teman-teman. Maka Nabi Khidir mengatakan, ya wa ma fa'altuhu an amri. Ulang, wa ma fa'altuhu an amri. Lihat, fa'altuhu pakai ain. Wa ma fa'altuhu an amri. Ya, 1 2 3. Wa ma fa'altuhu an amri. An pakai ain, amri, A M R I. An amri. Wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. 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 Bang Irfan, ini 1 2 3 instruksi. Pegang kepala dia. Lama. Apa maksud Ustaz nih ya? Masa Ustaz nyuruh kayak gini sih? Kenapa lah Ustaz ngomong kayak gitu tuh? Itulah omongannya 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Garuk-garuk pala dia. Apa maksud Ustaz dia? Tanya. Yang namanya Bang Irfan Bandung tuh, tengok tuh orang. Tuh. Nah, itu gitu, gitu. Macam apa tuh yang siapa namanya? Kabi. Itu dia Bang Irfan Bandung. GIB. Bukan Irfan Bandung. Mau deklarasi kata di bosnya. Kecap. Minta restu. Saya kasih restu. Bis restu. Kata orang Melayu, minta halal kata orang Melayu. Teman-teman semua, saat itu Musa bertanya, ngapa Khidir kayak gini? Khidir pun menjawab,
Dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabr. Itulah dia takwil yang membuat engkau tak bisa sabar di dalamnya. Tadi iklan. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Itu yang kau tak bisa sabar terhadapnya. Tapi di garis bawahi apa katamu? Hai Musa, tahukah engkau aku melakukan itu bukan atas keinginanku, bukan maunya aku. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Surat sekian ayat sekian. Teman-teman semua, ini kata siapa? Kata Allah. Siapa yang nyuruh? Di mana Allah nyuruh? Begitu nggak biasa saya ngajarkan antum? Ya. Ini Allah yang nyuruh atau Luqman yang nyuruh? Berarti kalau antum taat, antum sedang mentaati Luqman atau mentaati Allah sebenarnya? Mentaati Allah. Nah, apa untungnya antum mentaati Allah? Ya untung banyak. Suara YouTube stabil kan? Gambarnya delay Ustaz, suara lebih cepat daripada ini. Iya tak apa-apa. Begitulah biasanya. Nama juga anak-anak ya. Teman-teman, apa sih pelajaran penting dalam kehidupan kita ini? Ketika teman-teman menjalani kebaikan, menjalani amal soleh, pasti pertama kali yang muncul bisikan setan itu adalah keraguan-raguan. Apa? Jadi gini, coret ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 24. Jadi waktu tadi kita QS 18 ayat 82, wa ma fa'altuhu an amri. Ini sebuah kalimat yang bagi saya tuh kayak nampar Musa bolak-balik gitu. Musa, tahu nggak? Aku tuh ngerjakan ini tuh bukan maunya aku. Sama kayak saya bilang sama antum, yuk coba intan surullah yang suruhku. Kalau mau ditolong sama Allah, tolong dulu orang lain. Otak antum pasti langsung protes dan mengatakan, diganggu dengan sebuah pintu. Pintu itu adalah keraguan. Begitu mulai diinsert kebaikan, semua orang mulai dihantui dengan keraguan-raguan. Jangankan antum, Nabi saja ragu-ragu. Ustaz, utang saya banyak, dah sini sholat. Pasti otaknya bilang gini, apa hubungannya sholat dengan lunas? Betul nggak? Siapa yang pertama kali datang ke Munzalan disuruh kayak gitu? Nah, apa saya ngomong sama antum pertama kali waktu antum pertama kenal sama saya? Hah? Suruh ngapa dulu awal? Ingat nggak? Zakwan, masih ingat nggak dulu? Suruh ngapain? Hah? Suruh sholat dan dekat sama masjid. Waktu itu otak ente protes nggak kira-kira? Ya jujur nggak apa-apa. Apalah hubungannya sholat dengan masjid? Yuk, antum yang pertama kali datang ke Munzalan disuruh ngapa sih? Suruh sholat. Terus apa lagi? Betulkan baca Quran. Bang Masa Soko saya suruh apa waktu itu? Hah? Lebih betulkan Quran. Bang Ipan suruh ngapa? Suruh bangun subuh. Ayo, Irul suruh ngapa? Perbaiki bacaan Quran. Terus sholat tepat waktu. Akbar, apa sih suruh? Nikah. Suruh nikah. Iya. Antum
Suruh tahajud. Ke masjid. Oh, Bang Abu sih udah. Bang Abu waktu itu ya. Allah. Suruh betulkan Quran. Masjid. Bangsa suruh ke masjid. Ahmad makmurkan masjid. Salat subuh. Ayo semua. Birrul walidain. Salat tepat waktu. Masih panjang nih. Kalau tanya satu-satu. Hampir semua instruksi dan arahannya tak nyambung dengan masalahnya. Betul enggak? Enggak, itu pertama kali masuk sini saya suruh apa? Suruh betulkan sendal. Kok beda-beda Ustadz? Masing-masing orang iyalah beda-beda. Nengok mukanya kan dosanya beda-beda. Oh ini egonya tinggi nih. Susun sendal. Hah? Susun sendal. Biasa. Saya tahu waktu dia nyusun tuh apa maksud Ustaz. Kok jadi sendal? Saya S2 Kuala Lumpur, datang sini ngelap kaca. Apa cerita? Kata orang kalau mau ngelap kaca tuh saya S2. Bang Jul bisa gak? S3 malah Bang Jul. SD, SMP, SMA. S3 Bang Jul lebih tinggi dari saya. Teman-teman banyak. Begitu ngomong yang disuruh nikah yang mana Ustaz? Udah ada calonnya. Alhamdulillah nak ngincar. Saya juga mau disuruh Ustaz. Ya, udah susun sendal sana. Asal nengok masjid, mampir susun sendalnya. Ada sepupu saya, Bang kami balik ke Pontianak. Nggak, ente di Sintang ya, saya bilang. Nak balik ke Pontianak, suruh ke Sintang. Jadi pas ke sana, ngabdi di masjid Munzalan Al-Husni, saya bilang. Iya Bang, siap. Berkhidmat. Banyak pekerjaan-pekerjaan di pondok ini teman-teman yang kadang-kadang tidak sesuai dengan maunya antum. Kan saya bilang saya tidak janjikan duit. Tahu nggak? Saya tidak janjikan gaji. Tapi kalau antum mau rezeki, insya Allah dapat. Tengok badannya, tumbang, tumbuh dan berkembang macam getah dicelup minyak tanah. Tahu nggak? Getah dicelup minyak tanah. Anak-anak milenial tahu nggak? Tahu kita? Tak tahu, tak pernah ketemu minyak tanah dia. Masa kecilmu kurang bahagia bro. Apa gitu main kapal yang nggak pakai remote control bisa nembak-nembak tok 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 tok. Wah itu udah punya itu udah kaya dah. Mutarnya di ember. Kasih air, ya kan? Ada yang pernah main itu? Oh legend. Kalau udah punya itu, satu kampung kasih tahu, nah kami dari Korem. Bapak kami belikan ini, bapak kau belikan, kau ajak kelahi kau. Biasa ya ngomong bapaknya. Pamerlah. Ya Allah sukanya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru ya. Ada hijau, ada warna kuning, ada warna hitam. Yang hitam lebih laju. Siapa yang masa gara-gara warna lebih laju? Tak gimana waktu itu mau pikir. Ah iya betul ya. Oh, kena buta-buta kan. Percayalah si bodoh nih. Ustaz cerita siapa? Cerita saya. Cerita saya seorang. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Masih ada mainan itu Ustaz? Oh masih. Ya boleh kita beli nanti ya, kita main lomba nanti. Sungai Kapuas baru kalau tak kenapa. Ya Allah, otok-otok, iya kapal otok-otok. Ya itulah. Ngomong apa kita sampai ke situ?
Oh, ketika antum diinstruksikan kebaikan, maka setan datang dengan keraguan-raguan. Coba diulang. Saat antum mendapat arahan kebaikan, maka setan pun datang membawa keraguan-raguan. Betul. Nah, sini Irfan Bandung, GIB. Langsung isi, gantikan saya, masih ada 20 menit. Instruksi nih. Wakil pengasuh, nanti kan gantikan saya langsung. Sini. Nah, udah nikah ya, ganteng-ganteng, udah nikah. Sedang nggak udah nih. Bang, cerita bang. Awal-awal kan tadi kalimatnya, ketika kita dapat instruksi kebaikan, maka setan datang membawa keraguan-raguan. Nah, sekarang coba cerita. Apalah waktu yang di otak abang waktu kena suruh-suruh dulu waktu ngerintisin 14 Bandung tuh. Nah, untuk informasi kawan-kawan, gerakannya infak beras Bandung ini, GIB Bandung, alhamdulillah izin Allah sekarang nomor 1 di Indonesia. Ya. Berapa ton? 142 ton. Berapa pondok sekarang? 1005 pondok. Bukan 1.500, 1.005 pondok. Nah, nomor 1 di Indonesia. Nah, sekarang apa rasanya? Nah, coba cerita. Sampai 20 menit. Jadi kalau bicara awal-awal merintis, jadi banyak Telinga kiri. Nah. Terus? Jadi banyak hal-hal yang diinstruksikan kiai itu tidak masuk otak. Jadi contoh misalnya waktu itu ada fitnah. Instruksi kiai itu kita harus mentraktir makan orang yang memfitnah kita. Waktu saya disuruh lakukan itu, alhamdulillah demam saya. Bukan lagi tidak terima, demam. Bukan. Jadi tidak bisa melakukan, bahkan untuk melakukannya saja tidak bisa mikir gitu. Lah kan harusnya kita marah atau kita harusnya melawan. Tapi waktu itu kiai bilang arahannya kan Quran bilang tidak boleh marah. Habis itu kalau ada yang memfitnah kita, coba kita traktir atau kita undang dia dan kita ajak makan. Belum saya lakukan, alhamdulillah saya demam. Itu satu. Terus dengan berbagai macam pergolakan yang kita tahu, harusnya kita bisa defense. Maksud defense ini melawan gitu ya. Tapi instruksi kiai lagi saat itu, saya yang harus minta maaf. Lah kan bukan salah saya bilang. Kok saya yang harus minta maaf? Jadi tidak boleh ngomong apapun selain minta maaf. Saya ingat benar waktu itu Ustadz bilang, kiai bilang, merendahlah kamu sampai serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Artinya kalau sudah rendah, apa yang akan Allah lakukan? Kalau udah paling bawah kan, jadi Allah yang akan mengangkatmu. Wah itu tidak nyampe, itu tidak masuk otak, asli tidak masuk otak. Karena waktu itu saya ngerasa saya bisa melawan, saya punya data, saya punya segala macam hal yang saya bisa untuk defense. Tapi sekali lagi instruksi kiai tidak masuk otak. Akhirnya ya udahlah, ikut ya lah. Ya biar ya lah. Kesal nggak? Bukan lagi kesal, Ustaz ngelotok dah rasanya. Pengen keluar gitu ya, pengen selesaikan, tapi instruksi kiai ya udah untuk minta maaf, meskipun bukan kita yang salah, tapi kita yang harus minta maaf. Terus yang lebih kacau lagi itu yang kita sempat kiai kumpulkan bertiga gitu. Nah itu yang fase saya akhirnya sempat merasa mau mundur karena itu benar tidak kuat gitu. Loh, kok ingat saya waktu itu jam 10 itu Ustaz ya. Ditelepon dari sini, abang siap-siap, insya Allah nanti
ditunjuk sebagai amir untuk melanjutkan. Udah siap-siap nih jam 10. Informasinya saya ditunjuk sebagai amir untuk menyelesaikan segala macam permasalahan saat itu ya. Jam 11-nya dalam waktu 1 jam instruksi itu berubah. Jadi dari kiai milih 3 orang untuk memimpin gerakan infak beras Bandung. Saya bilang, tiga-tiganya itu yang memang kita sangat berseberangan tadi. Tapi di situ saya pikir, loh, kok jadi gini? Kan awalnya tadi tidak gini, dalam tempo 1 jam itu selesai. Tapi disitulah pergolakan hati sebenarnya. Itu udah sangat tidak ngerti sekali dah saya apa maksud kiai. Ada Bang Daging. Jadi waktu itu udah merasa disitulah titik terendah. Saya udah mau keluar, saya udah mau mundur, bahkan udah ngomong ke istri kan, kok gini-gini benar ya meluruskan gerakan dakwah itu. Dulu waktu saya kerja di tempat lain perasaan tidak gini-gini benar. Ini kok benar-benar ujian hatinya tuh, ya Allah gitu. Difitnah, diuji. Memang sih mungkin fisik enggak ini, tapi hati kan lebih sakit. Nah di situ tuh saya mau keluar, udah ngomong sama istri kayaknya aku mundur lah, enggak kuat aku diginiin terus. Tapi waktu mau mundur, itu saya mikir, ya kan saya di sini bukan karena ini, bukan karena kiai, bukan karena orang lain. Di sini saya memang pengen berkhidmat sama Allah gitu. Berkhidmat sama anak yatim, berkhidmat sama pondok, ya udah itu aja niatnya, tidak ada yang lain. Nah di situ yang bikin saya bertahan dan jadi doa waktu itu, ya Allah mudah-mudahan lah kalau memang pun kapal ini berhenti. Waktu itu berpikir gerakan infak beras Bandung ya, kalau memang gerakan infak beras Bandung akhirnya ditutup oleh Ustadz, yang mudah-mudahan saya jadi orang terakhir yang turun dari kapal, kayak gitu. Itu doa yang saya buat dan tidak ada setting-settingan. Disitulah saya berpikir, ya Allah mudah-mudahan lah walaupun memang ini berhenti, saya jadi orang terakhir yang turun dari kapal. Dah habis itu ternyata itu semua ya tadi mungkin ada unsur yang bukan hanya sekedar instruksi tapi kena tes sama kiai. Situ saya cuma jalanin, ikutin segala prosesnya, tetap bergerak, mau diapresiasi mau enggak, mau kenal sama orang mau enggak, ya udah tetap jalan terus. Karena kita bukan cari apresiasi dari manusia. Nyamuk kan mati gara-gara tepuk tangan. Jadi mau ditepuk tangan kan, mau disorakkan kan, selama kita memang yakin kita bergerak itu karena Allah, teruslah bergerak. Pasti insya Allah akan balas dengan cara-cara yang terbaik. Terus sekarang alhamdulillah sekarang atas izin Allah kayaknya hadiah-hadiah itu terus berdatangan gitu. Di Bandung sekarang atas izin Allah sudah ada 7 mobil. 7 mobil. Dari yang dulu kita hijrah fest, naik kereta api, lompat sana lompat sini, terus tidur di booth pameran. Alasannya itikaf. Mau itikaf terus angkat-angkat TV dan pokoknya benar-benar kalau mau distribusi sewa mobil, sewa pick up, tak punya duit, ngajak Ustaz makan cuma bisa makan serabi, harga serabinya 15.000. Itu pun dah berdua. Minumnya air putih karena memang saat itu tidak punya duit sama sekali. Kumpul di kantor yang kecil, numpuk-numpuk itu banyak orang. Terus Ustaz datang ke Bandung, tidurnya di kantor, boro-boro mau nyiapin hotel kan, tidak punya uang. Ya tapi itulah, kadang-kadang mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan ada di depan. Saat ini tetap bergerak dan alhamdulillah Allah sekarang saya merasakan dan lihat sendiri dari yang kami itu awalnya membersamai 4 orang gerakan infak beras Bandung yang tadi di reshuffle gitu.
Sekarang alhamdulillah sudah hampir 60 orang yang bersamai. Masya Allah. Terus tumbuh, terus bergerak, terus banyak lagi amanah yang diberikan, seperti fasilitas dari Allah itu benar-benar unlimited gitu, tidak terbatas. Kita butuh apa, ada yang datang, ada yang nganterin. Segala macam alat perang, segala macam alat multimedia itu dia pakai yang terbaik. Jadi kalau memang kita berjuang untuk agama Allah, biar Allah sendiri yang akhirnya memberikan fasilitas-fasilitasnya. Yang penting kan, sehingga 3 hal itu kan, tidak ada kemenangan tanpa ketaatan, tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan, dan yang terakhir itu kan yang paling sulit sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh gugur, yang akhirnya kita tuh tidak melakukan, tidak akan turun pertolongan Allah tanpa keistiqomahan. Makanya saya selalu bilang kawan-kawan di Bandung khususnya, lakukanlah amalan meskipun sedikit tapi istiqomah. Itu yang kita lakukan pelan-pelan, karena kita yakin sekali kalau nggak istiqomah, terkadang kan teman-teman semua itu semangat hanya di awal. Waktu hijrah awal semangat banget, sholat subuhnya bisa lebih dari 2 rakaat kali, saking semangatnya ini. Sholat sunnahnya, tapi karena tadi hanya semangat di awal, berjalannya waktu ujung-ujungnya turun. Dan saya merasakan adanya perubahan di Bandung ini saat Kiai menginstruksikan bikin CHS, catatan harian santri 2019. Nah itu kita kemas, CHS itu kan sangat sederhana. Saya bikin sederhana mungkin, dikemas secara sederhana, dikumpulin kawan-kawan yang hadir. 2019 sampai dengan sekarang 2021 CHS itu terus berjalan. Dan alhamdulillah dari situlah banyak sekali hadiah-hadiah, banyak sekali perubahan-perubahan yang Allah berikan di gerakan infak beras bantu. Dengan donasi kurang lebih sekarang sudah hampir 3 miliar sebulan. Sudah hampir 3 miliar, kemarin 2,8. Memang target kita mau di angka 150 ton, dan atas izin Allah juga Bandung itu pakai beras masih grade yang nomor 1. Bukan yang ini, jadi pakai nomor 1 yang paling mahal, yang harganya paling mahal, yang beras petik yang Ustaz sampaikan di awal, berasnya para menteri, atas izin Allah sampai sekarang itu masih kita pakai beras. Karena kita yakin sekali kan, kasihlah yang terbaik. Jadi gimana kayak kita menerima suatu barang kan pengennya yang terbaik. Itu juga kita ngasih barang tuh, ngasih beras ke pondok yang ada di sana tuh juga ngasih beras yang terbaik. Harga beras itu insya Allah yang akan cukupkan. Jadi kita tugasnya bergerak dan berproses saja, karena hasil itu Allah yang akan menentukan. Itu sih yang menjadi tagline yang sekarang kita juga coba ikhtiarkan. Kita terus berjalan, kita terus bergerak dengan koridor-koridor yang sudah Kiai sampaikan dari awal. Tidak ada yang berubah, tetap itu jadi jalan terus. Akhirnya seperti Allah datangkan orang-orangnya, Allah datangkan tim-timnya, Allah datangkan kemampuan-kemampuannya, Allah datangkan. Jadi Allah itu tidak hanya ngasih fasilitas kawan-kawan, Allah juga ngasih sumber daya manusianya. Jadi butuh multimedia, datang nanti orang yang butuh multimedia, butuh CS, dan kami itu di sana nggak pernah rekrutmen. Kayaknya kita lagi perlu CS lah nih, ada tiba-tiba. Kayaknya saya lagi perlu multimedia nih, datang orang. Belum pernah open rekrutmen. Kemarin ada satu videografer, itu juga udah open rekrutmen, nggak datang lagi. Jadi saya bilang, memang ya apa ya, memang kita tugasnya ikhtiar dan berproses. Insya Allah hasil serahkan pada Allah. Itu ya sebagai, kan kita sebagai makhluk, bukan Tuhannya. Tuhannya Allah. Kayak gitu. Tapi bisa ngisi SMK. Boleh lah ngisi SMK ya? Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Wah, inilah founder dari gerakan Irfan Bandung ya. Pembar kawan. Alhamdulillah, makasih Bang Irfan. Jazakumullah khair. Ya, siap, makasih. Berkah selalu. Jadi, udah dengar? Catat besar-besar. Tidak ada kemenangan. Tanpa ketaatan.
Ulang. Jangan nak mimpi ente bisa menang kalau ente tidak taat. Dengar arahan, sami'na wa ata'na. Jangan terlalu pintar. Improve seorang, bikin seorang, tidak disuruh kerjakan seorang. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Taat. Selama perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, kerjakan. Tidak enak memang. Banyak instruksi-instruksi itu tidak sesuai dengan maunya antum. Saya juga ngalami episode itu. Aku nih kalau ikutkan otak aku, banyak mau aku kincang. Baru keluar Indonesia Mustahil Miskin 2020. Padahal buku itu ditulis 2015. Ngurusin tukang gali kubur, mandikan jenazah sudah lama kepikirnya. Belum tereksekusi, lagi fokus netes beras. Sabar dah jalani prosesnya. Maka tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. Tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. 2. Tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Belajar disiplin tepat waktu, disiplin bicara yang baik-baik, disiplin istighfar, disiplin bangun subuh. Besak-besak sampaikan ke grup Masa Songko, sampaikan ke tim Bang Irfan, kasih tahu sama kawan-kawan semuanya. Tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Tanggal sekian ngantar, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, jam sekian Zoom, jam sekian waktunya bangun, jam sekian. Orang marah caci maki, langsung tutup mulut. Tahan, aku tak boleh balas. Jangan balas pakai kata-kata kasar. Jangan balas pakai mulut, balas pakai tangan, balas pakai sedekah. Antum mau berhasil? Mau. Belajarlah disiplin. Cara kita merespon sesuatu itu menentukan hasil. Ya kan? Ada orang nabrak, terang nabrak. Kita turun dari mobil langsung marah. Kurang ajar kau ya, setan kau mau keluar. Begitu dibuka kaca, paus kita, pakcik kita rupanya belakang itu. Terus dia bilang, oh begini cara Ustaz ngomongnya, kata dia. Habis tak? Yes. Jelas kira-kira? Keberhasilan tanpa kedisiplinan. Terakhir, tidak ada pertolongan Allah. Apa yang ketiga? Tanpa keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pak Bea Harun yang ada di Putrajaya Kuala Lumpur, Malaysia, founder dari rumah makan gratis itu adalah guru saya, Ustaz Adit. Bang Adit itu guru saya. Saya banyak belajar dan inspirasinya dari beliau. Ini soalnya dari Putrajaya, jauh-jauh. Masya Allah. Ulang. 1. Tidak ada kemenangan tanpa ketaatan. 2. Tidak ada keberhasilan tanpa 3. Sabar. Bang, ngapain ente bang? Nyusun sendal. Saya ini masih bisa yang lain Ustaz selain nyusun sendal. Nyusun sendal dulu. Saya ini bisa lagi Ustaz ini. Dah itu dulu ente. Itu dulu. Dengarkan kalimat saya. Itu dulu. Bukan itu saja nih. Oji tanya. Dari 2012 kan ikut bersama ini. Baru merasakan sekarang. Waktu zaman-zaman pakai improvisasi, pintar-pintar seorang, mandai-mandai. Apa rasanya? Ayo, siapa yang pernah ngalami episode itu? Yang antum bikin gaya-gaya seorang gitu. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Dapat apa antum? Zur,
beli jangkrik. Siap Ustaz. Balik-balik bawa kodok dia. Oh, kodok Zur. Contoh. Enggak, Izur enggak pernah. Izur insyaallah selalu sesuai arahan ya. Ini contoh aja. Bukannya, contoh Pak Long. Izur ikan-ikan, kolam-kolam, spion-spion, selesai Pak Long. Alhamdulillah. Jangkrik kodok. Jangkrik ya jangkrik. Jadi teman-teman semua, banyak sekali hal-hal yang kadang kita dapat instruksi itu yang rasa hati kita tuh kayak kok cuma gini aja gitu. Kok cuma gini aja. Betul enggak? Kok agak keras? Abang pernah punya pengalaman itu ya Bang ya? Siapa namanya Bang? Kesal kayaknya. Nah, sinilah. Ini Abang. Dia cerita. Betul itu ngapa betul tuh? Ngapa betulnya apa? Kok cuma gini ja gitu? Cobalah cerita. Ngapa? Ada yang kenal? Oh iya, kayak ini ya. Jadi kalau berbicara instruksi dari Ustadz tuh, kan Ustadz selalu bilang santri-santri itu lucu dan menggemaskan. Nah kalau berbicara instruksi dari Ustadz tuh lucu dan menggemaskan nggak? Nah jadi kalau saya karena memang sering ditunjuk sama Kiai untuk ngelit acara apa segala macam. Nah Kiai itu kadang-kadang selalu dalam tanda kutip ngeinstruksikan bikin acara itu selalu di last minute. Ji bikin ini Ji, Bang Pras bikin ini Bang Pras. Nah itu tuh kita dengan persiapan 3 hari 7 hari kadang-kadang tak masuk di otak kita. Oh nak mampu nih kita nih. Tapi kayak bilang bisa. Dan alhamdulillah begitu pas hari H ya bisa, bahkan melebihi ekspektasi kita. Acara itu berhasil. Nah makanya sangat betul sekali tadi yang disampaikan sama Bang Ipan tentang 3 hal tadi itu. Nah kalau saya bilang sih ke kawan-kawan makin kesini kita harus sadar, jangan bantah untuk apapun instruksi Kiai. Memang ya tadi saya bilang instruksi Kiai itu lucu dan menggemaskan untuk kita yang tak paham. Nah tapi begitu kita udah oh begini. Nah kadang-kadang juga nih, maka ini rindu sedekah akbar ya. Kadang-kadang sedekah akbar tuh kita sudah mempersiapkan nih materi Kiai begini. Kadang-kadang bukan hamin 1 hari ya, 30 menit sebelumnya Kiai minta ubah konsepnya. Ji, slide ini nggak dipakai. Abang maunya kayak gini. Udah. Itu yang pasti pusing saya sama Ompi. Karena kenapa? Ompi kan yang bagian untuk ngurus slide-nya Kiai. Ompi itu bisa saya bilang kan karena saya jauh, saya kan di panggung, Ompi kan di FOH, saya pasti pakai HT. Ompi, Kiai mau gini. Ompi pasti bilang Allah kata Ompi. Nah ternyata hal seperti ini karena saya memang bukan orang pondok ya. Begitu saya ke Gontor dan saya ngelihat ternyata Kiai Lukman Kiai kita dididik oleh Kiai-Kiainya kayak gitu kawan-kawan. Dididik oleh almarhum Kiai Syukri, dididik oleh Kiai Hasan seperti itu Bang. Sampai Kiai itu bilang Kiai pernah ditaruh di poso ya Kiai. Nah ditaruh di poso. Iya, saya alhamdulillah belum pernah. Bentar lagi. Tunggu ya, belum ada arahan. Paling jauh ke Karimata. Dan teman alhamdulillah didampingi Kiai Mas. Nah, Kiai itu bilang saya ini dilempar ke poso yang tidak ada apa-apanya di sana, disuruh merintis. Nah, memang kalau berbicara instruksi itu kita berbicara jangan bantah. Selalu ada pertolongan karena kita taat sama sebenarnya bukan taat ke perintah Kiai ya, kita Adompi. Nah.
Opi, emang tuh gini juga. Nah, kalau udah berbicara perintah kiai itu, sebenarnya kita bukan taat ke kiainya ya, kita taat dengan dakwah ini, jalan dakwah ini, kita taat dengan ya karena kiai lebih visioner ya, memang kiai sudah melakukan lebih dulu. Ya, karena memang saya sangat melihat betul betapa karena waktu saya di Gontor tuh saya dibawa ke kiai, ke tempat Ustadz Mbah Indri. Nah, Ustaz Mbah Nur. Nah, Mbah Nur tuh yang sama-sama kiai di Poso. Nah, jadi saling bercerita, oh ternyata kiai ngasih kita instruksi itu bukan kiai istilahnya nggak sok ide. Nah, tapi memang benar-benar itulah yang terjadi kawan-kawan. Nah, balik lagi ke itu, memang perintah kiai selalu lucu dan mengemaskan, selalu tidak masuk di otak kita karena kita tidak paham. Nah, tadi Bang Ipan ya demam, disuruh bukan Bang Ipan yang minta maaf, bukan Bang Ipan yang salah, Bang Ipan yang disuruh minta maaf, terus Bang Ipan disuruh traktir itu orangnya. Nah, kalau bicara itu Bang Ipan, udahlah, itu udah selesai oleh kiai. Saya pernah kiai di episode kena fitnah juga, itu kiai malah antek kita yang di bawah nih yang tidak terima. Kiai malah bilang santai ya, kata gitu. Kita undang makan, kata kiai. Nah, Ada orang yang nangis-nangis. Saya tak bisa. Saya tak terima abang diginikan. Ada kayak gitu. Saya yang difitnah, dia yang nangis gitu. Siapa ya orangnya? ada satu orang sebelah. Jadi saya yang difitnah, diserang, ya kan? Terus dia nangis-nangis. Saya tak terima abang diginikan. Biar saya yang maju. Kok ente yang maju? Karena kenapa si orang itu tuh tahu, karena apa yang dituduhkan, apa yang difitnahkan tuh kiai tidak melakukan, kawan-kawan. Nah, tapi disitulah saya belajar, oh ternyata gini kiai ini respon. Memang beberapa itu saya belajar ya, dan kiai juga sering bilang apa yang kiai sampaikan, apa yang menjadi materi kiai saat waktu itu private course kan, masih sering private course. Apa yang menjadi materi kiai di private course itu tuh konten pasti Allah akan uji kiai. Kiai pun diuji Allah. Nah, waktu itu kiai menyampaikan materi tentang beda respon, beda hasil. Kan setan sama Nabi Adam kan sama-sama dikeluarkan dari surga. Nah, tapi ada yang satu tetap diagungkan Allah, Nabi Adam, yang setan malah dilaknat Allah. Itu sama-sama diusir. Nah, tapi beda respon kan. Nah, di situ kiai menyampaikan itu, kiai difitnah, dan respon kiai ya santai. Nah, malah saya yang meresponnya kayak setan. Nah, karena saya tadi tak terima, kawan-kawan. Nah, karena saya paham, oh ternyata makin kesini akhirnya saya paham, ternyata beda respon tuh beda hasil. Nah, balik lagi ke perintah-perintah kiai tadi, ya memang itu sih buat kawan-kawan SPA, apalagi kawan-kawan Paskas, banyak sekali kalau berbicara perintah kiai itu bukan hanya sekedar perintah, kawan-kawan. Walaupun hanya nyusun sendal, jemput kiai di bandara, itu bukan sekedar perintah, pasti ada pesan-pesan yang kadang-kadang pun kiai pun tidak tahu mau menyampaikan apa. Tapi Allah gunakan mulut kiai, Allah gunakan kepintaran kiai untuk menyampaikan sesuatu ke kawan-kawan. Nah, seperti kayak gini, misalnya Bang Ipan jemput saya di bandara. Waktu itu kan mungkin Bandara Bandung belum ada, istilahnya belum ada pesawat yang direct. Bang Ipan jemputlah ke Kertajati misalnya waktu itu. Bang Ipan jemputlah ke Jakarta. Ya, walaupun hanya sekedar jemput, tapi waktu di perjalanan itu kan pasti banyak interaksi, komunikasi sama kiai. Nah, itu yang mahal, kawan-kawan. Nah, makanya saya memaknai kalau perintahnya kiai itu
pasti ada pesan di balik itu. Sebenarnya kayak perintah kiai ini, mungkin kiai lupa. Saya pernah waktu itu kita di perjalanan mau ngambil motor Ducati waktu itu, saya bilang sama kiai, akhirnya saya paham kiai, kenapa instruksi dari kiai itu harus tanpa bantah. Bukan tanpa bantah karena kiai otoriter, tapi memang kiai tahu kapasitas kita, kawan-kawan. Kiai gimana ya bilangnya? Kiai itu mau menunjukkan ke kita kalau jalan dakwah yang benar tuh kayak gini. Karena kenapa? Balik lagi, kiai sudah melakukan lebih dulu. Karena kiai dididik oleh kiai-kiainya seperti itu kan. Begitu, makanya berbicara perintah kiai, kalau dari saya menyikapinya ya tanpa bantah dan karena ada doa di situ kawan-kawan. Begitu sih. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanti kita tunggu kisah-kisah selanjutnya. Alhamdulillah. Makasih Bang Oji. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah Bang Aka udah dengar cerita-cerita langsung. Udah habis ini saya tidak ada instruksi dah. Saya nanti katanya, "Oke, gimana ada arahan?" Tidak ada, kaki kita lah mau ngapur. Kita kan udah pintar, biasa saya gitu. Saya juga sering bertanya dalam diri hati, kenapa Pak Sukri gini ya? Kenapa Kiai Hasan begini ya? Nanya saya, wajar. Oh, 2008 teman-teman saya lagi happy-happy, lagi santai-santai baru wisuda, saya kena lempar ke Poso. Apa kena lempar sih? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Siap. 1 bulan. 8 bulan di sana. Tak dapat ihsan 5 bulan, Masya Allah. Makan kangkung campur rumput. Kenapa kangkung ini dikunyah? Tak, ini saya bilang. Tak betul, kawan saya masak, masih ingat Ustadz Ahsan Sedeki. Dia masak. Pak, manggilnya Pak Hasan kan. Pak, ngambil di mana lo Pak? Dulu tuh ada kalimat kami itu sesama Ustadz tuh, tulung Pak, tulung. Nah, gitu. Minta tolong maksudnya. Tapi Ustadz tuh dipanggil Pak gitu loh, untuk yang lebih senior tuh. Pak Ahsan Siddiqi. Di Poso Ittihadul Ummah. Astagfirullah. Kelas di belakangnya ada WC. Di belakang kelas tuh ada WC kamar mandi. Kami masak di bagian belakangnya. Di sekitar WC kamar mandi itu ada rawa-rawa teman-teman. Tumbuhlah kangkung. Pak, ngambil di mana lo kangkung ini Pak? Beliau bilang, ente tasal kaman, nanya-nanya lagi. Nah, muflis ada katanya. Kita ini lagi tidak punya duit. Ya, anak akut fakut fitalik. Apa bilangnya? Ente nanya-nanya, aku ngambil di mana? Ya, anak ambil di itu katanya, di samping-samping sekitar WC itulah dia katanya. Pak, udah masuk ke mulut. Terus pas dikunyah tuh, ngapa kok? Nggak ini, begitu pas tarik keluar rumput. Gimana ente ngambil Pak? Ya anak akut fakut misalnya gitu dia. Nggak lagi petik-petik langsung diambil, saudara gitu. Campurlah rumput sama kangkung. Ya Allah Pak. Kangkung campur rumput. Kita enak, ada ombak sunur. Ya kan? Ya kan? Ada ini, Masya Allah, nyaman kita hari ini, tidur nyaman, betul. Kok nggak jadi orang, nggak jadi hebat tuh. Saya ngalami itu saudara itu. Maka saya bilang sama antum semuanya, apapun kebaikan yang antum lakukan sebenarnya untuk antum sendiri, bukan untuk orang lain. Antum ngeresponnya marah-marah, ya antum dapatnya segitu. Antum responnya baik-baik. Ke masjid bang, saya suruh ke masjid ya. Bukan saya suruh berzina, saya suruh masuk surga kok. Bang, bangun subuh, paksa diri ke masjid. Nah, tadi kan antum nengok saksi-saksi itu baru 2. Nanti tanya lagi satu-satu. Banyak nih yang saya kasih instruksi yang langsung pegang kepala semuanya. Habis ini saya mau nanya santri istimewa.
tak terima Ustaz begini kan. Kok ente tak terima? Abang bisa tidur nyenyak, saya bilang. Makan enak. Jadi sebelum saya menyuruh Bang Ipan, saya udah kena gitu kan Bang. Ngalami saya. Tahu ya kita. Kau caci maki aku, udah puas aku kena caci maki. Kau puji-puji, kenyang nggak aku kena puji-puji? Sip? Dapat sesuatu hari ini? Dah lah, terserah antum lah dapat apa hari ini. Pokoknya setiap antum dapat instruksi kebaikan, pasti setan bawa keraguan. Bertanya kan, betul ke iya ke? Dah teman-teman semuanya, itu hari ini. Jangan lupa nanti malam kita ada Road to Konser Indonesia Beramal bersama Mas Ipo Santosa, founder dari British Propolis dan pencetak pengusaha-pengusaha. Nanti malam kita belajar sama-sama. Saya nanti malam posisinya sebagai host, sebagai penginterview. Pembicaranya Mas Ipo. Terbatas hanya 1.000 orang. Ya, dan ini hanya di Zoom. Terbatas. Maksimal 1.000 orang. Ya, siapa cepat dia dapat. Kita hanya sampaikan di Zoom saja. Jadi Road to Konser, nanti linknya tolong diposting di sini, saya pinkan. Mana linknya? Link untuk yang mau dapat, mau gabung nanti malam hanya untuk 1.000 orang saja. Di grup santri SMK. Oh ya, buat abang-abang kalau mau ikut di grup santri SMK, ya, di grup Telegram santri SMK, di situ ada. Insyaallah ya, hanya untuk 1.000 orang saja. Jazakumullah khairan, berkah selalu, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi buat abang kakak yang mau ikut konser Road to Indonesia Beramal, itu ada linknya nanti di grup Telegram santri SMK. Oke? Santri SMK hanya untuk 1.000 orang saja. Siapa cepat dia dapat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.